Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi faddalana bi syahri Rajab amal shalih ahabbu ila Allah azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fadal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان syahrul haram. Rawahu Muslim. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan juga umur, sehingga kita akan mendapatkan bulan Rajab dan sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, sekitar 2 bulan lagi. Kemudian salam dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan para ahli sahabat yang telah berjuang dengan harta, jiwa dan raga sehingga mereka mendapatkan radhiyallahu anhu, gelar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan surga. Nanti berwasiat kepada diri dan jamaah bila kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyibukkan diri kita untuk beramal saleh dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita, waktu terus berputar dan juga umur kita semakin berkurang. Dalam hal ini, di mana kita selalu dihantui oleh ketakutan, kegalauan terhadap dunia dan yang dilaukannya, sehingga kita selalu absen di medan perjuangan, di medan pengorbanan. Banyak alasan-alasan dan juga banyak fenomena-fenomena yang menjadikan kita jauh dari perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Lam akhsha 'alaikumul faqr." Saya tidak takut umat saya itu kemiskinan yang menimpa mereka. Walakin akhsha, tetapi saya takut mereka bergelimang harta sehingga mereka menjadi terfitnah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatul ummati fil mal. Fitnah umatku nanti akhir zaman adalah harta, kekayaan. Wa adarru fitnati an-nisa fil nisa, yaitu fitnah yang paling kejam, yang paling besar adalah perempuan. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Terkadang kita meraih harta, kekayaan, rela kita berkorban, rela kita berjuang. Begitu juga demi jabatan, demi anak-anak kita sukses. Jadi seorang PNS kadang menyogok dengan ruang sogokan, berani. Kaum muslimin rahimahullah. Begitu juga kekayaan, mendapatkan mobil, membeli rumah, berani kredit. Kaum muslimin rahimahullah, berutang dengan riba dan sebagainya. Ini adalah yang menyebabkan Rasulullah SAW risau terhadap kita di akhir zaman ini. Kenapa? Karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut mati, takut miskin, takut hina, takut tidak dianggap, takut tidak punya, yaitu popularitas. Sehingga semuanya itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang fitnah kepada umatku seperti yaitu gelap malam, yang mana di malamnya beriman, paginya sudah kufur.
paginya beriman, malamnya sudah kufur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi inilah kaum muslimin rahimahullah, di mana kita sekarang ini sudah menyepelekan yaitu perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dulu di mana mereka dikirim oleh Rasulullah ke penjuru-penjuru negara-negara yang lain untuk menyampaikan Islam. Maka oleh sebab demikian, ini adalah merupakan tawaran-tawaran. Dalam Al-Qur'an Karim disampaikan, illam takunu yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalukum. Kalau tak mau kalian berjuang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kami tidak perlu kepada kalian. Kami tidak perlu kepada yaitu kekuatan dan juga harta kalian. Yastabdil qauman ghairakum. Kami akan pilih orang lain, pilih kaum lain, pilih bangsa lain, sehingga di muka bumi ini agama Allah tidak akan mati, tidak akan gulung tikar. Kenapa kita tak mau? Ya sudah, orang lain akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kaum muslimin rahimahullah, kita merenungkan bagaimana sejauh apa pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat zaman sekarang ini di mana masjid dibangun megah, yatawalluna fil bunyan, dan hari kiamat berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, tapi di dalamnya kosong dari orang sholat. Kadang-kadang umat Islam 200 juta lebih yang sholat tidak sampai 20 juta, 10% belum. Yang lainnya lalai di perdagangan, lalai di pertanian, lalai di jabatan, lalai yaitu dengan kelalaian dunia yang sebenarnya, sehingga mereka melupakan yaitu ciri-ciri keislaman dan juga ciri-ciri orang-orang yang sempurna imannya, yaitu diantaranya adalah yatluna kitab Allah. Mereka lupa membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang dijadikan sebagai pedoman hidup mereka sekarang ada di lemari, ada di masjid-masjid, di ujung-ujung sudah berdebu kaum muslimin, tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. Yang banyak dibaca adalah HP dan HP kita lihat. Itulah sebuah fenomena dan cobaan yang sangat mengerikan pada zaman sekarang ini. Nah, sehingga sebelum tidur HP, mau tidur lagi HP, kemudian kemana pun pergi HP, sehingga kalau HP hilang pusing ujung keliling. Tetapi coba kita muhasabah, ini bulan Ramadan sudah dekat, berapa Al-Quran yang sudah kita baca selama 1 tahun, berapa juz kita khatam Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari, berapa ayat yang kita baca setiap harinya. Kaum muslimin rahimahullah, besok sudah masuk bulan Rajab, 2 bulan pas kita sudah menghadapi yaitu bulan Ramadan. Maka muhasabah ini kita tancapkan dalam diri kita, kaum muslimin rahimahullah, yang bahwa yang memberi syafaat di hari kiamat nanti adalah Al-Quran, bukan harta yang kita numpuk, bukan jabatan, bukan anak yang kita sukseskan dia kuliah, jadi PNS, jadi punya jabatan, belum tentu. Kaum muslimin rahimahullah, tapi adalah kata Rasulullah, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu menjadi penolong syafaat bagi kami pada hari kiamat. Nanti di neraka kita datang Al-Quran, ya Allah, si fulan itu sering membaca Al-Quran, keluarkan ya Allah. Tidak sempat kita dibakar oleh api neraka, sudah dikeluarkan. Kemudian adalah wa aqamus shalah, di mana umat pada zaman sekarang ini melalaikan sholat. Nabi SAW pulang dari perjalanan jauh dengan para sahabat yang melelahkan sekali, yang menguras pikiran dan tenaga. Waktu sholat subuh
absen dilakukan oleh Rasulullah. Salam ke kiri, salam ke kanan. Dia ke kiri. Siapa yang nak sholat? Siapa yang nak berjamaah? Jadi kepedulian itu adalah kepedulian bukan sosial saja. Kata Pak PLT, kadang-kadang demo ke berjamaah. Kata Pak PLT, demo ke kantor desa. Lapor ke wartawan. Tetapi enggak sholat jamaah, enggak pernah kita demo, enggak pernah kita yaitu risau Rasulullah. Jadi ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai salat subuh dia absen sebulan kemana. Nah, sehingga diceritakan dalam sebuah hadis, beliau memberi tiket ke surga. Ada seseorang kata Nabi sebulan itu masuk surga. Selesai dia salat, salam kiri salam kanan pulang. Selesai salat, salam kiri salam kanan pulang. Tapi salat jamaah tidak pernah dia tinggalkan Muslim rahimahullah. Tapi Allah kasih tiket surga. Ada seorang sahabat Anas bin Malik, dia itu fakir ya. Apa kelebihan si A? Kok dia dijamin surga? Rasulullah rahimahullah, dia pergi ke rumahnya, kemudian dikrocek amalnya. Biasa-biasa saja seperti yang lain. Lalu ditanya, apa amalanmu yang paling besar dengan Rasulullah SAW menjamin kamu surga? Katanya, sebelum saya tidur, saya maafkan semua kesalahan-kesalahan orang lain. Maka itulah wal-afi'an nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Itu amalan yang dikekalkan oleh sahabat ini Rasulullah. Jadi sehingga Rasulullah melakukan perkataannya. Ada seorang sahabat yang dia nanti dihubungkan oleh 8 pintu surga karena dia melaksanakan 8 amal prioritas setiap hari. Pada subuh itu ditanya, siapa yang sholat tahajud semalam? Para sahabat lain menjawab, bukankah kita dari malam Rasulullah pulang dari perjalanan yang capek, yang letih, yang mengorbankan tenaga dan pikiran? Abu Bakar duduk tangan, saya ya Rasulullah. Abu Bakar walaupun capek letih tahajud ya. Ini menandakan Rasulullah sangat mementingkan perkara sholat. Bukan sholat fardu saja berjamaah, malah sholat tahajud diperhatikan kepada para sahabat. Maka oleh sebab demikian kita mengajak saudara-saudara kita yang baru sholat berjamaah, ini pahalanya sangat besar. Berdakwah ini tidak mesti alim, tidak mesti hafal hadis atau ayat, mengajak sebagai kalau kata Al-Qur'annya da'i. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada suatu ajakan, ucapan, ungkapan yang terlebih baik dunia ini illa yaitu kecuali orang yang meniru kepada Allah dan beramal saleh. Dan inilah kata Nabi SAW kepada Ali, ya Ali, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Terhidayahnya seseorang karena kamu lebih baik dari unta merah, yaitu mobil Stella yang harga 7 miliar. Musibah ya, yang dipakai oleh artis, dipakai oleh pejabat-pejabat. Musibah. Satu orang yang bisa sholat karena kita, satu orang bisa taat karena kita, satu orang bisa berhenti mabuk, bisa berhenti judi, ya, bisa berhenti lalai dengan harta dan kerjaannya, lalu dia begitu azan berkumandang Allahu Akbar, dia mengejar itu untuk sholat berjamaah. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, siapa tadi subuh yang sudah bertakziah? Ya Rasulullah, ada di antara sahabat yang tadi malam dia luka dalam perjalanan sampai di rumah dia meninggal dunia. Tadi jam 3 sudah saya selesaikan fardu kifayah. Kaum muslimin rahimahullah, jadi begitulah yaitu besarnya pahala-pahala dan perjuangan ini kaum muslimin. Maka marilah kita hendaknya kita tawarkan diri kita untuk berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis, "Ballam yuhaddis nafsahu bil ghazwi insya'a mata kata jahiliyah." Kalau orang tak mau menawarkan dirinya untuk berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala, mati dia dimatilah dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini kita tawarkanlah harta yang kita miliki, kita gunakan untuk berdakwah, kita gunakan untuk yaitu membantu orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, membantu orang-orang
yang mengajarkan Al-Quran dan juga membantu orang-orang yang membangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini nanti satu ayat yang diajarkannya menjadi ribuan orang yang bisa hafaz Quran, mengalir pahalanya 1000 orang itu gara-gara satu orang guru ngaji yang kita bantu mengalir pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan harta, kata Rasulullah SAW, yang kamu makan akan habis menjadi taib, menjadi kotoran, yang kamu pakai baju yang baru menjadi lusuh, sudah tua. Kemudian apa yang kamu sedekahkan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sedang jamaah rahimahullah, inilah upah yang singkat yang dapat saya sampaikan pada hari berbahagia ini. Semoga kita bisa untuk meningkatkan amal soleh kita di bulan Rajab ini, yaitu bacaan Al-Quran kita, puasa sunnah kita laki-laki puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan, yaitu puasa Yaumil Bid 13, 14, 15, sehingga nanti di bulan Ramadan kita bisa menggunakan waktu kita penuh seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia khatam Quran 60 kali selama bulan Ramadan. Gak ada kerjaan yang lain dia di bulan itu, ditinggalkannya mengajar, ditinggalkan dia yang lain-lain, kecuali dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, marilah semakin bertambah umur kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna syahadata fi sabilik. Allahumma arzuqna syahadata fi sabilik. Allahumma arzuqna syahadata fi sabilik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allah